Oke, teman-teman, kembali lagi di praktikum Sistem Informasi Geografis. Kali ini kita akan bahas tentang QGIS for Mobile GIS. Jadi nanti mobilenya ini kita akan menggunakan sebuah smartphone kalian yang nantinya akan digunakan untuk mengambil atau mendaftarkan data-data atau suatu lokasi yang belum terdata di peta dan dengan tujuan untuk uh, menampilkan suatu informasi mengenai suatu kondisi geografis seperti itu, teman-teman. Nah, lalu untuk memulainya di sini kita memerlukan aplikasi QGIS, di mana aplikasi ini teman-teman bisa download di modul yang sudah dikirimkan oleh asisten praktikum. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, unduh di sini. Kalian bisa pakai aplikasi QGIS yang versi 5 ya, karena yang kita pakai saat ini itu 5. Kalau misalnya teman-teman layoutnya mau sama dan nggak mau ribet, tapi lebih baik pakai yang lebih terbarunya lagi gitu, latestnya. Nah, ini kita pakai yang versi 5, versi 3.2, 3.32.3 kayak gitu. Nah, kalau udah download, nanti teman-teman langsung buka aja QGIS-nya. Di sini di depan kita ada langsung disediakan project templates, tapi empty project. Dan di sini sebelah kiri saya udah mencoba suatu project ya. Jadi ada recent projects-nya gitu. Nah, setelah itu kita akan mulai dengan tema kita untuk QGIS kali ini adalah untuk menggunakan QGIS kali ini praktiknya tema kita adalah survei tanah kosong di Unpad gitu, atau survei lokasi aja lah ya, survei lokasi di Unpad menggunakan QGIS Mobile. Nah, untuk menggunakan QGIS Mobile sendiri itu persiapannya itu adalah teman-teman harus mendownloadnya di Play Store. Ada yang namanya QField for QGIS. Nah, itu atau kalian pernah tinggal klik aja linknya ada di sini, atau kalian bisa langsung pergi ke Play Store-nya, cari QField for QGIS seperti itu. Nah, kalau udah di-download semua QGIS dan QField-nya, oh iya, sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu kalau untuk QGIS desktop ini butuh 2 GB, sekitar 2 GB untuk penyimpanan sistemnya. Untuk penyimpanan aplikasinya, dan juga kalian sediain 1 GB-nya lagi. Seperti itu untuk data atau menyimpan projectnya kayak gitu. Nanti setelah dari QGIS mobile atau QField itu kita bertransaksi data melalui cloud, kita akan langsung menggunakan QGIS desktop untuk mengkonversi ke web seperti itu. Jadi konversi web akan ada di menit terakhir seperti itu, akhir video ya. Nah, selanjutnya untuk plugin, kita balik lagi ke QGIS desktop. Kita harus mendownload QField Cloud karena nanti kita akan bertransfer data secara cloud gitu ya. Nah, nanti untuk datanya, database-nya kita akan mensinkronisasi di cloud-nya itu gitu. Jadi nggak manual seperti itu. Kalau manual, kalian tinggal pindahin aja tuh project dan database-nya ke mobile, baru nanti di open local file gitu. Nanti akan kita bahas di akhir setelah ini. Nah, selanjutnya ini adalah tata cara penginstalan plugin. Kalian bisa baca. Sebelum itu, coba saya kasih tahu dulu ya, buat penginstalan plugin itu ada di sebelah kiri ini, teman-teman pilih. Oke, sebentar. Saya pakai magnifier. Oke, untuk tata caranya, kalian tinggal pergi aja ke sebelah kiri ini. Itu ada yang namanya plugins. Jadi menu plugins yang ada di sini, itu kalian pergi ke manage and install plugins gitu. Nah, kalau udah
nanti dia akan muncul pop-up windows atau pop-up window, itu list plugin yang ada yang di QGIS gitu. Nah, kita cari tadi QField Sync ya. Yang ini QField Sync. Nah, itu gunanya tadi untuk menyimpan si database kita dan project kita di cloud. Di cloudnya si QGIS ini gitu ya. Nah, kalian install ini yang apa namanya? Yang install versionnya itu yang versi 4.6.3 gitu. Nah, kalian install di sini karena saya udah install, jadi tulisannya reinstall plugin gitu. Dan setelah itu kita coba close dulu. Oke, setelah di close sebentar. Oke, selanjutnya adalah kita akan menambahkan sebuah project ke dalam QGIS ini. Kita coba tambahin dulu projectnya, klik project, habis itu klik new. Nah, nanti dia akan di sebelah sini akan kosong gitu ya. Nah, kalian klik Ctrl Save atau bisa juga pergi ke project ini, menu project, dan langsung klik yang Save As gitu. Kita akan nyimpen dulu project ya. Dan biar cepat kita langsung aja di sini karena saya udah bikin deh project sebelumnya uji coba. Nah, jadi kita coba rename dengan survei lokasi di Unpad. Nah, setelah itu kalian bisa klik save. Ingat ya, formatnya itu QGZ gitu ya. Nih, formatnya QGZ. Selanjutnya kita klik save dulu. Nah, jika sudah, nanti tampilannya dia masih sama ya, masih kosong di sini. Nah, selanjutnya adalah kita akan menambahkan suatu layer peta gitu ya. Jadi kita akan menambahkan peta, memasukkan peta di apa? Yang sebelah kanan ini, kanvas yang sebelah kanan. Nah, itu kita pergi ke layer, menu toolbarnya. Nah, terus klik yang create layer. Ya, terus geser ke kanan, lanjut ke yang new geopackage layer ya. Atau teman-teman juga bisa klik Ctrl Shift N. Coba kita coba Ctrl Shift N. Nah, ini udah muncul untuk pop-up-nya. Nanti kita akan membuat satu database gitu ya. Untuk sorry, salah. Jadi bukan ini ya, layer, terus create layer. Nanti coba cari yang add layer ya, bukan create layer ya. Add layer, terus cari yang XYZ layer gitu. Jadi kita akan nambahin petanya dulu ya, yang tadi di database kita nanti ya habis ini. Nah, sorry ya, salah. Kita klik yang ini, add XYZ layer. Nah, ini kita pastikan untuk XYZ connection ya itu pakai OpenStreetMap gitu. Jadi jangan yang mana ini? Jangan yang Mapzen Global Terrain ini ya. Jadi pakai yang OpenStreetMap, terus biarin pengaturan secara default kayak gini, biarin aja. Terus setelah itu kita langsung tambahin add. Nah, kalau udah nanti dia akan muncul di sebelah kiri ini yang layers itu OpenStreetMap, layer OpenStreetMap gitu ya. Ini kita close dulu. Close. Nah, petanya sudah muncul ya. Petanya udah muncul ini. Dan teman-teman bisa langsung pergi ke wilayah Indonesia ya. Jangan ke yang lain karena kita akan menitikkan satu lokasi di Unpad. Oh ya, for your information, kalau misalnya OpenStreetMap ini dia nanti kita akan konversi si mapnya itu menjadi
menggunakan map leaflet. Tapi kalau misalnya tetap menggunakan OpenStreetMap juga nggak apa-apa sih. Jadi nanti setelah di webnya itu kita akan konversi ke web. Jadi kita ekspor ya, sorry bukan konversi, kita ekspor ke web itu menggunakan map leaflet gitu. Itu lebih enak tampilannya. Nah, ini kita udah ada di peta Universitas Pakuan. Jadi di sini kita akan mendata lokasi-lokasi yang kosong. Nah, ini kan masih ada gedung yang kosong ya. Jadi hanya tulisan Universitas Pakuan aja gitu. Padahal di sini banyak ya. Ada FEB, terus ada FMIPA di sini, terus ada Pasca Sarjana di sini kan. Nah, terus ya masih banyak lah gitu, Mas. Ada FMIPA, ada FISIP, FKIP dan lain-lain gitu. Nah, kita coba di sini untuk menambahkan database terlebih dahulu. Kita akan menambahkan layer namanya create layer, namanya geopackage layer atau tadi control shift n. Kita klik ini, lanjut kita namain database-nya itu dengan kita klik 3 dulu, kita browse. Nah, habis itu kita pergi ke penyimpanan D, atau kalian kalau ada penyimpanan D ya, data itu dipisah kalau bisa, itu lebih bagus dengan dipisah dengan penyimpanan yang project itu. Sorry, penyimpanan aplikasinya gitu ya. Jadi penyimpanan project dan database dan dengan aplikasi itu dipisah kalau bisa. Oke, nah ini kita namain DB survei. Tadi lokasi di Unpak. Kita save. Jangan lupa ya, depannya tambahin DB biar kita enak ngelihatnya. Save. Setelah itu table name-nya kita ganti jadi responden. Nah, nanti table name ini akan muncul di sebelah kiri ini gitu. Jadi si table name akan muncul sebagai layer, nama dari layer gitu si geopackage-nya. Nah, terus untuk geometry type-nya, bentar ini singkirin dulu. Untuk geometry type-nya kita coba ubah menjadi point ya. Kita ganti jadi point dulu. Terus jangan lupa yang ini harus jadi bahan perhatian, WGS ya. Jadi sistem geometri di dunia itu adalah WGS 84, di mana World Geometry System ini itu dibuat pada tahun 1984 ya sistemnya, jadi dikeluarkan tahun 1984 itu. Nah, pakai yang ini ya, WGS 84 4326, FPSG 4326. Nah, lalu di sini kita akan menambahkan suatu field ya. Fieldnya itu kita coba nama responden dulu. Oh ya, untuk ID itu nggak usah ditambahin karena di sini udah ada FID secara generate gitu. Nanti dia akan secara otomatis akan menambahkan kolom ID oleh si QGIS-nya. Nah, ini coba kita namain untuk field pertama itu adalah nama underscore responden, tipe datanya string, dan maksimum lengthnya 55 misal, atau bisa 105 gitu ya. Terus kita add to fields. Nah, nanti kalau udah mencet yang add to field list, itu dia akan langsung muncul di sini gitu untuk field pertamanya. Nah, untuk field selanjutnya kita coba nama tempat. Nah, untuk maksimum lengthnya itu bisa 55 aja. Kita tambahin. Selanjutnya kita tambahin namanya deskripsi. Jadi ini akan mendeskripsikan suatu tempat itu, dia digunakan untuk apa aja cocoknya gitu. Nah, selanjutnya kita add to field list. Lanjut ke tanggal survei. Tanggal survei maksudnya tanggal hari ini gitu ya, harusnya. Nah, kita add to field list juga. Tipe datanya date ya. Teman-teman bisa pakai date and time, bebas. Tapi di sini kita pakai date aja karena nggak butuh waktu. Lanjut, cocok untuk apa gitu buat
apa namanya, lokasinya gitu. Misal di sini kita tambahin teks dulu, kita cocok untuk perkantoran kayak gitu. Nah, ini maksimum lengthnya 50 aja ya. 25 kali ya. Oke, 25 aja. Nah, biar nggak kegedean ya database-nya. Add to field list, lalu luas dalam kurung M persegi ya. Jadi ini ditambahin juga luas dalam kurung. Ini jangan kasih spasi. Ingat, jangan dikasih spasi. Kita langsung aja dalam kurung M2 meter persegi gitu. Jadi dalam satuan meter persegi itu dikasih integer ya. Jadi nanti user hanya bisa mengisi namanya aja. Sorry, angka aja, nggak bisa menginput karakter maupun huruf gitu atau alfabet. Atau field list. Lanjut terakhir adalah foto. Ini cukup foto aja, tapi kita ubah jadi text string. Oke. Nah, maksimum lengthnya nggak usah diisi, biarin aja. Kita add to field list. Oke. Jadi teman-teman di sini kita udah punya nama field dengan nama responden, lalu yang kedua ada nama tempat, yang ketiga ada deskripsi, yang keempat ada tanggal survei, lalu yang kelima ada cocok untuk, lalu yang keenam ada luas dalam satuan meter persegi, dan terakhir adalah foto gitu. Oke, selanjutnya adalah kita akan mengatur atau memastikan bahwa layer identifier adalah si responden ini, dan untuk layer description-nya itu bebas mau diisi atau tidak, dan fitur ID column-nya itu dipastikan adalah FID ya. Oke. Nah, terus atau ID aja juga bebas ya. Boleh FID, tapi di sini saya ngasihnya ID. Nah, untuk geometry column kasih geometry aja gitu. Oke. Coba kita cek dulu di Word apakah sudah sesuai atau belum. Oke, di sini udah, nih udah. Oke, ini listnya. Oke, ini ya. Jadi ini udah diisi. Lalu lagi. Oh, ini udah diisi semua. Oke, berarti yang ini sesuai, geometri column-nya adalah geometri. Oke, lanjut kita klik oke ya. Pastikan untuk penyimpanan ada di satu penyimpanan dengan project ini gitu ya. Jadi jangan terpisah biar nggak ribet nanti. Kita okein. Selanjutnya adalah kita langsung setting si atribut tabelnya gitu. Kita coba ke properties. Tapi sebelumnya saya mau nyeting search by dulu. Di sini coba kita lihat yang display ya. Jadi nanti ketika di display petanya si user bisa searching by apa gitu. Di sini saya mau nambahin nama tempat aja ya. Atau bisa klik yang ini terus klik nama tempat. Terus untuk di bawahnya kita pergi ke bawah, terus kita lihat yang logo epsilon ini ya. Nah, di logo epsilon ini sorry, gak usah ya. Kita lihat yang ini aja, yang tanda bawah ini kita isi dengan nama tempat, nama responden lagi, nama tempat. Nah, ini kita insert, nanti dia akan langsung menambahkan data JSON. Ingat ya, data JSON dengan sorry, bukan data JSON ya, tapi namanya HTML map tip gitu ya. Sorry, salah. Nah, dengan namanya itu adalah nama underscore tempat. Jadi nanti untuk mencarinya, untuk mencari search by si user akan, atau si user ini dia akan menampilkan akan membuat si titik K ini, nanti dia akan ada nama tempatnya gitu. Misalnya kayak tadi misalnya teman-teman ngunjungin Universitas Pakuan gitu ya. Nah, nanti titiknya itu ada label gitu loh. Jadi ada label namanya Universitas Pakuan, atau tip ya namanya. Tip dengan nama sesuai dengan nama tempat yang kita isi, inputin gitu.
Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita klik apply. Nah, setelah itu kita langsung pindah ke attributes form. Nah, di attributes form ini pastiin yang di atasnya itu adalah auto generate ya, jangan drag and drop designer. Kalau drag and drop designer kalian pencet aja dulu ya ke auto generate. Kalian pindahin karena nanti kita akan setting ID-nya dulu. Itu nggak boleh diedit. Jadi nanti otomatis 1, 2, 3, 4, 5. Aliasnya boleh diisi, silahkan bebas. Nah, terus widget type-nya ini aja, text edit. Lanjut ke sini constraints, itu kita uncheck list yang enforced not null constraints dan bawahnya. Oke, udah kita lanjut ke bawahnya. Di sini ada default value karena kan tadi kita editable kita uncheck ya. Kita harus kasih edit value-nya. Kasih default value-nya. Kita coba klik yang epsilon ini, terus kita cari namanya maksimum. Ini ya, yang aggregates, yang ada di kolom aggregates. Tab aggregates. Kita klik 2 kali. Terus kita cari untuk ID. Nah, ini ya. Variable ID. Terus langsung aja kita tutup gini. Oke, ini ya. Nah, setelah itu kita coba plus 1 gitu. Oh, sorry. Ini tuh salah. ID fields value. Oh, ini ditambahin ini. Teman-teman, tambahin kutip ya, salah. Harusnya ID-nya jangan yang atas. Jangan yang ini, tapi yang fields and values. Tuh. Yang ini. Nah, yang ini nih. Yang 1, 2, 3 ya. ID. Itu harus klik yang ini. Kalau misalnya kalian klik yang itu, nanti dia otomatis akan ada kutip 2-nya itu. Nambahkan kutip 2. Oke, kita lanjut. Di sini oke. Jangan lupa ditambahin plus 1. Langsung klik OK. Nanti dia akan langsung nambahin default value-nya. Oke, sampai sini coba kita cek dulu. Cek. Oke. Ini di FID, ID, editable-nya diubah. Terus ini di uncheck, maksimum, FID plus 1. Oke, sampai sini kita apply, jangan lupa. Terus langsung kita pindah ke mana? Ke tanggal survei. Ya, ke tanggal survei dulu. Nanti kita ubah buat yang display formatnya ini menjadi gini. Rumusnya DD M YY. Y-nya ada 4. Nah, kalau kalian nggak tahu, itu kalian bisa klik yang buku tanda tanya ini untuk mengetahui date formatnya. Ya, jadi ini adalah format berdasarkan ISO nomor 8601 gitu. Nah, ini ada ketentuannya, kalian baca sendiri. Di sini formatnya yang didukung. Terus setelah itu langsung ke date output. Di sini ada dokumentasinya. Ya, misalnya D itu menggambarkan apa gitu ya. Lanjut. Nah, ini dia itu nggak boleh null ya. Ingat, display format itu buat yang si date-nya ini nggak boleh null. Gitu. Terus kita apply langsung. Nah, lanjut ke foto. Ya, habis foto di sini kita coba yang foto widget edit. Mana sih? Ini widget type-nya itu kita ganti ke attachment. Oke. Nah, selanjutnya ini biarin aja select existing file. Nah, lalu untuk storage path S-nya ini kita ganti, nggak usah diganti ya, jadi absolute path aja. Storage mode file path, langsung ke mana? Nah, sini nih. Jadi untuk
di kolom integrated document viewer itu kalian pilih yang image. Nah, untuk ukurannya itu dalam pixel, ingat ya dalam pixel, tapi isi dengan ukuran 720 pixel. Nah, height-nya pun juga sama. Ya, jadi jangan dihapus pixelnya. Sama 720 pixel, terus width-nya juga sama 720 pixel. Lanjut, ini nggak boleh, oh boleh, tanpa gambar boleh deh. Tanpa gambar boleh, terus default value-nya nggak usah, lanjut ke apply. Apply, langsung ke OK. Nggak, kita lanjut dulu ke bikin formnya. Jadi kita pisahin si formnya itu dengan tab. Ya, kita bikin tab untuk memisahkan formnya. Jadi lebih gampang lah. Kalau misalkan di Google Form itu namanya halaman. Ya, kita misahin pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan sesuai halaman gitu ya. Nah, kita pilih yang di auto generate ini dengan drag and drop designer. Nah, setelah itu di sini ada ID, nama responden, nama tempat, dan seterusnya. Nah, ini kita coba klik tambah yang ada di sini. Klik tambah, terus labelnya itu kita kasih profil responden. Gini, terus kita klik OK. Nah, terus kita tambahin aja dulu label, kita kasih yang kedua itu adalah data survei. Oke, data survei. Oke, nggak apa-apa deh. Data survei. Setelah itu langsung ke foto ya. Fotonya kita pisah dulu biar jadi nanti nggak berantakan. Oke, setelah itu kita langsung ke apa namanya? Ke atributnya. Jadi ini kita klik yang pertama, terus yang kedua kita klik shift sama klik di mouse. Nah, habis itu kita klik kiri dari mouse sambil digeser ke bawah itu ke profil responden ya, sampai ada garis hitam ya tuh ya. Habis itu dia masuk. Nah, ketika kita minimize dropdownnya tuh jadi kayak gini, jadi di collapse jadi kayak gini. Nah, terus nama tempat, deskripsi, tanggal survei, cocok untuk sampai luas itu kita blok. Habis itu langsung pindahin ke data survei. Nah, selanjutnya adalah foto ya, kita pindahin juga ke sini tab foto. Nah, ini udah selesai. Jadi kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, ini kita okein dulu. Kita minimize. Nah, untuk menambahkan titik itu gimana gitu kan. Nah, caranya adalah kita coba lihat yang di atas sini yang ada tanda pensil ya. Itu kita klik. Kita klik yang ada toggle editing ini. Nah, nanti dia akan muncul ya, langsung aktif tuh. Yang di sebelah kanan, teman-teman lihat. Yang ada di sebelah sini, itu nanti dia akan aktif nih, lihat. Tuh, ya kan? Nah, ini kita klik agar kita bisa mengedit si peta. Nah, ini kita add point feature aja. Jadi kita tambahkan titik di suatu tempat untuk mendeskripsikan lokasi tersebut. Gitu. Nah, jadi ini adalah cara pertama untuk menambahkan titik melalui desktop. Gitu ya, sebelum kita ke mobile GIS-nya. Coba kita lihat di bagian sini. Jadi ini diklik ya, yang ada tanda titik 3 ini diklik. Terus klik yang bagian sini, atau bagian sini deh, gedung 1 FMIPA. Nah, ini kita isi namanya. Jadi kan ketika diklik, dia langsung muncul tuh window-nya. Kita isi dengan nama responden atau nama kita. Tuh nih, kita isi Abimanyu, terus di sini nama tempat kita isi dengan gedung 1 FMIPA Universitas Pakuan. Nah, lanjut ke deskripsi, itu bisa buat apa aja gitu kan. Tadi ada apa aja? Kantor dekan, lalu ada dan wadek, terus ruang TU, terus ada aula, terus ada toilet, pastilah ada toilet, lalu ada ruang kuliah. Oke, ini udah nggak bisa ya, harusnya tadi
500 ya, ini udah nggak bisa. Jadi kita biarin, nggak apa-apa segitu aja dulu. Nah ini untuk tanggal survei adalah tanggal hari ini ya, jadi dia otomatis untuk tanggal hari ini. Selanjutnya adalah cocok untuk kita langsung ke cocok untuk itu untuk perkantoran ya, kantoran aja. Oke, luasnya itu kira-kira segini, 2100 meter persegi. Foto ini kita ganti ya, karena tadi itu 0. Kita ganti dengan ini, foto yang ini. Jadi nanti ukuran apapun itu, kan tadi kan kita udah nyeting ya width-nya jadi 720 pixel kali 720 pixel. Jadi 1x1. Nanti foto ini akan jadi 1x1 gitu. Coba kita open. Oke, dia masuk. Terus kita oke, karena udah semua ya. Ini benar, terus ini benar, terus ini benar. Oke, kita oke. Nah, untuk ngelihat datanya gimana gitu kan. Kita klik dulu yang ini. Bentar ya. Kita klik dulu yang sebelah kiri ini. Kita save change dulu ya. Terus langsung ke ada namanya Google informasi. Bentar. Google informasi, nah ini yang di sebelah kanan ini ya. Jadi yang ini kita klik set, nanti akan muncul tuh. Oh ternyata ID-nya 1. Oh berarti ini udah masuk nih gitu teman-teman. Jadi ini udah masuk, harusnya sih aman ya. Visitor form verified. Oke udah masuk nih. Latitude longitude-nya udah ketahuan ya. XY-nya udah ketahuan nih. Sekian gitu. Oke. Kita lanjut ke bentar, kita lihat yang di sini kita tampilkan open attribute table. Jadi caranya di layer respon itu klik kanan terus open attribute table. Nah ini, jadi dia udah masuk tuh. Fotonya udah masuk gitu. Oke. Selanjutnya adalah kita lihat dulu di sini apakah dia udah ada. Labelnya ternyata belum. Oke. Nah, untuk menampilkannya itu gimana gitu? Caranya klik kanan pada layer responden, terus klik properties, lanjut lagi kita lihat yang ada tulisan ABC tapi kayak label gitu nih, labels. Nah, di labels ini kita coba ubah si dropdown ini dari no labels jadi single labels. Nah, otomatis dia akan menampilkan untuk fitur editingnya. Ini saya mau ganti yang regular itu jadi bold aja ya. Jadi stylenya saya mau ubah jadi bold. Oke, udah. Apply. Kita klik oke. Otomatis bakal langsung terdata gitu, langsung muncul nih namanya Gedung 1 HMI Papakuan. Ya, jadi Samad udah berhasil menambahkan suatu lokasi di QGIS. Ya ingat, ini baru QGIS. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan menggunakan QField Sync yang ada di plugins, terus yang ini untuk mensinkronisasikan atau kita mengupload project dan tabelnya itu di sini gitu, dan database ya. Nah, kita coba klik QField Cloud Projects. Nah di sini kalian daftar dulu ya, karena kalian belum daftar. Jadi kalian klik register an account dan jangan lupa untuk melakukan verifikasi email. Nah di sini username ya, saya menggunakan nama ini dan password tag. Saya lanjut aja untuk login. Jadi nggak menyontohkan untuk register an account ya. Jadi menyingkat waktu ya. Nah lanjut di sini kita tambahkan create new project. Oh ya ini saya udah ngubah ya. Kita hapus dulu. Saya udah menambahkan sebelumnya karena di project sebelumnya namanya adalah ini. Kita hapus dulu. Coba. Dan unik ya teman-teman, kalau kalian pernah main GitHub, itu cara dia
apa namanya, cara dia untuk mendelete sesuatu itu harus mengetikkan ini dulu gitu. Jadi ya uniknya disitulah, sama kayak GitHub. Ini kita hapus. Oke, loading. Oke, nah ini udah bersih. Jadi kita coba tambahkan. Nah, kalau mau nambahin itu kayak gini jadinya. Jadi nanti kita akan disuruh memilih convert currently open project to cloud project atau create a new empty qfield cloud project. Karena kita udah ada project nih ya kan di QGIS ini di lokal kita pilih yang atas. Nah, kita klik next. Nah, terus untuk name-nya itu kita langsung namain ini bukan di sini ya, harusnya di mobile GIS. Itu kita select folder. Oh, kok ada ya? Bentar. Coba ini di close dulu. Saya lupa penyimpanan yang ini tuh di mana gitu. Kita klik save dulu. Ctrl S. Iya, bener ya. Harusnya di sini ya, di mobile GIS. Coba kita buka lagi. Give sync, terus ini tambahin. Klik next. Lokal direktorinya ke sini. Nah, ini udah nih, udah kebaca. Harusnya yang ini ya. Nah, terus name, coba kita buka lagi. Gak meyakinkan soalnya. Harusnya sih kebaca ya. Nah ini kita coba namain aja survei sesuai ya sama nama itunya. Harusnya sih muncul ya. Nggak tahu kenapa ini nggak muncul gitu loh. Nah, setelah itu terserah ya mau dikasih deskripsi atau enggak. Nah ini kita klik create sih, harusnya bisa sih create. Wait. Nah, kayak format kayak nggak usah kali ya. Coba kita lihat dulu deh yang di Word-nya. Saya lupa untuk menambahkan qfield. Nah ini. Oh, nggak usah pakai .qgz ya. Jadi langsung aja namanya, terus ini apa? Nah ini langsung klik create ya. Klik create, abis itu kita tunggu sampai selesai uploading projectnya. Nah kalau udah kayak gini berarti udah selesai, oke? Jadi ini udah selesai, kita lihat, kita klik OK. Lalu ini kita close aja. Nah setelah itu coba ini kita, oh ini lagi uploading, lagi loading gitu. Kita coba deh klik plugins, terus yang ini kita synchronize current cloud project. Harusnya sih udah semua ya, harusnya udah semua. Oke, setelah itu kita akan pindah ke mobile, ke HP kita. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini saya udah ada di qfield. Ya, sebentar. Nah, jadi di qfield ini ketika kita buka itu tampilannya kayak gini. Nah, lalu kita langsung klik aja yang qfield cloud projects. Nah, di sini nanti dia akan mensinkronisasikan secara otomatis. Kita langsung refresh saja ya yang di bawah ini. Refresh project list. Kita tunggu. Oke, di atas ini kita udah langsung ke detect survei lokasi di Unpak ya tadi, sesuai dengan namanya. Terus kita coba aja klik yang survei lokasi di Unpak itu untuk memilih projectnya sesuai nama kalian ya. Nah ini kalau udah ada tulisan available locally itu kita udah bisa pakai project ya. Jadi projectnya udah ke download di lokal kita.
Seperti itu. Nah, ini kita langsung close aja. Kita coba, oh kita klik dulu ya, kita klik langsung. Nanti otomatis datanya akan datanya langsung terkirim ya, ini. Nah, gini ya. Tuh, dia langsung terkirim. Nah, cara sinkronisasinya itu kita klik yang di sebelah kiri ini tombol. Itu kita klik yang ada tanda awan. Terus klik synchronize. Ya, jadi jangan lupa selalu synchronize ketika mengubah data. Terjadi perubahan data. Di sini kita langsung balik lagi. Nah, di sini itu kita pilih toggle yang ada di sini ya. Di sebelah kiri ini akan ada map. Nah, yang ini toggle editing. Oke. Dan pastikan layernya itu adalah layer responden. Terus kita klik aja. Nah, di sini kalian bisa langsung menandakan lokasi yang pengen di data. Misalnya di sini ada di sini deh. Ini gedung FKIP ya. Atau kalian bisa pakai yang ada di sebelah kanan ini. Oke. Itu nanti dia bakal menandakan di mana kalian berada gitu ya while using the app. Ini aja. Nah, nanti kalian bisa pakai lokasi terkini kalian ya. Klik yang tanda yang hitam itu, yang ini. Gitu ya. Jadi dia langsung berada di lokasi kalian. Nah, ini saya ada di rumah saya gitu ya. Jadi ada di lokasi saya itu. Lokasi saya ada di tadi Laskar Dalam. Kita balik lagi ke sini coba. Nah, terus di sini kita coba zoom lagi, kita tandain yang ini. Karena untuk uji coba kita nandainnya pakai ini marker ya. Kita klik, kok yang ini sih? Salah, kliknya yang hijau harusnya ya. Salah. Tadi mana? Dari mana sih? Nah, ini dia. Ini ya. Nah, di sini kita klik tanda yang hijau ini, tanda tambah yang hijau. Nah, otomatis nanti ID-nya langsung berubah jadi 2. Nama respondennya coba misalnya Jajang. Kita klik checklist, data survei. Kita ubah jadi nama tempatnya Gedung FKIP Universitas Pakuan. Kita checklist, ini deskripsi itu dari kantor dekan dan wadek masih sama, ada kantor prodi deh, prodi terus ruang TU, terus ada toilet sama udah ya. Oke, kita klik yang ada di kanan ini untuk set today, atau kita klik yang formnya untuk ngeset tanggal, bebas ya. Ini oke. Terus cocok untuk kita isi aja perkantoran. Lupa klik checklistnya, luasnya bedain 10 meter persegi aja. Oke, fotonya kita coba, fotonya nggak usah lah ya, kita nggak usah pakai foto dulu. Terus klik checklist. Nah, dia otomatis langsung bertambah tuh. Oke, gitu. Nah, kalau udah kita nambahin, kita klik kiri yang ini, terus kita klik yang ada tanda awan. Nah, otomatis ada
perubahan yang di sini push changes. Nah, kita klik yang ini tengah, kita tunggu. Oke, changes successfully pushed to fill the cloud. Langsung kita synchronize, jangan lupa disinkronisasiin lagi. Jadi kita close dulu. Oke, kita balik lagi ke desktop. Nah, jadi langkah terakhir untuk ngesinkronisasi datanya itu ke desktop itu adalah pakai ini, synchronize current cloud project, atau bisa kunjungi plugins terus qField sync langsung ke synchronize current cloud project. Kita klik, nanti dia ada langsung ada perubahan. Jangan lupa klik yang ini, jangan di upload tapi di download ya. Klik yang sebelah kanan, langsung perform actions. Oke, klik oke. Nah, otomatis datanya nanti akan langsung masuk di sini gitu teman-teman. Oke, itu adalah cara gimana kita berkomunikasi menggunakan dari mobile ke desktop dan desktop ke mobile menggunakan cloud, yaitu dengan cara cepat. Oke, selanjutnya adalah kita langsung aja nge-export project ini ke plugin, ke web ya. Caranya itu adalah kita klik plugins, terus manage and install plugins. Kita install dulu pluginsnya, namanya QGIS to Web. Nah ini QGIS to Web, kalian install ya. Karena di sini saya udah install, saya close saja. Nah, kalau kalian udah install, kalian lihat yang ada di sebelah kanan ini ya, ada create web map. Ini diklik. Kalau udah diklik, kita gedein dulu. Nah, di sini ada di layer responden itu yang ID-nya itu nggak usah ditampilin, nama responden ditampilin ke header. Inline aja. Nama tempat di header, deskripsi inline, tanggal survei inline, cocok untuk inline juga, inline juga. Gitu, atau misalnya cocok untuk kita ke header aja boleh, tanggal survei header juga boleh. Nah, OpenStreetMap kita ubah jadi visible pop-up juga apa-apa. Kayak gitu ya. Nih, ntar saya matiin dulu biar nggak muncul notifikasinya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita ubah jadi leaflet ya. Buat mapnya jangan lupa diubah jadi leaflet, jangan open layers. Oke, lanjut ke appearance. Di appearance ini kita add address search. Langsung aja di sini buat add layers list kita ganti jadi collapse. Terus geolocate user itu usah highlight on hover, oke. Terus layer search itu jadi nama tempat, measure tool jadi imperial. Terus lanjut ke template itu full screen. Lanjut ke extend, canvas extend, oke, udah benar. Min level, restrict extend, oke. Lanjut lagi ke tab sebelahnya itu adalah export. Nah, ini export to folder, kalian bisa atur di lokasi yang kalian mau ya. Di sini saya atur di folder temporary aja dari aplikasinya, dari window. Kita langsung export. Di sini pilih export to folder ya. Nah, terus biarin semuanya jadi default. Nah, ini oke, ini oke. Kita export dengan klik export yang ada di bawah kanan ini. Kita klik export, nanti otomatis bakal langsung menampilkan di webnya gitu. Nah, caranya gimana kalau misalnya kita pengen mengupdate webnya ini? Caranya itu kita klik yang ini, terus Ctrl C ya. Atau gini deh, ini kita cukup sampai foldernya aja ya, karena nanti filenya itu akan kita buka di Visual Studio Code. Kita pergi ke file manager kalian, lanjut ke sini, terus ke sini, terus dihapus tadi filenya, jadi sisa C.2 users bla 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 bla. Kita lanjut. Nah, di sini ada index.html, kalian klik kanan, lanjut lagi ke open with Visual Studio Code. Oke. Atau kalian mau buka projectnya juga bisa.
Salah tuh tadi. Nah, ini kalian mau buka projectnya. Ini ya, kalian juga bisa buka projectnya. Tuh, open with. Open with. Open with. Oke, nggak ada ya. Kita coba ini aja. Visual Studio Code kita buka dulu. Habis itu kita klik file, open folder. Terus ininya kita copy paste, jangan lupa ini dihapus, ini juga dihapus. Ingat-ingat 267398. Oke, 267398. Oh ya, sama aja ya ini. 267398 berapa ini? Oke, select folder. Nah, nanti yang index.html kalian klik, terus kalian bisa ubah title-nya dulu ya, supaya ini kubah nggak nih, itu ngetes. Oke, ini yes I trust. Nah, survei lokasi di Unpak. Nah, gini. Kita save, kita refresh, apakah berubah? Ya, berubah yang title ini. Oke, jadi cukup sekian untuk videonya. Nanti kalian akan ngerjain apa, kalian bisa praktikkan lagi dengan laptop kalian dan device HP kalian gitu. Jadi ini kita udah berhasil membuat WebGIS menggunakan QGIS, dan kita bisa berhasil menginput data menggunakan tadi mobile. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.